Assalamualaikum, selamat pagi Bu Evi. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi juga. Begini Bu, terkait dengan observasi pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas Bu Evi ya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Sebelum kita observasi, sebelum saya supervisi, ada yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu beberapa hal, dan perlu Bu Evi ketahui bahwa supervisi kita kali ini tuh bukan untuk mencari kesalahan ya Bu, tapi untuk upaya proses peningkatan hasil pembelajaran. Ya Bu, sebelumnya kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Yang pertama saya ingin supaya siswa bisa menerima dan menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga dan negara. Nah, memakai pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan kognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu serta didik tentang dirinya sendiri, tentang makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatan yang dilakukan baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, dan mereka mengenal benda-benda yang dijumpainya di lingkungan tempat mereka tinggal, baik itu di sekolahan ataupun di tempat bermain lainnya. Nah, tujuan berikutnya yaitu paling tidak siswa mengenal kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Baik Bu, dari beberapa tujuan Ibu tadi ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Jadi berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan minat dan bakat serta kemampuan murid kan tentunya yang berbeda-beda. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan di kelas Bu Evi? Paling tidak kita memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa memberikan pembelajaran yang sama, dalam artian kita harus membedakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, tetapi tetap dalam konteks pembelajaran yang sama, seperti itu. Iya, baik Bu. Terus sejauh ini tentang pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu lakukan, kalau dinilai dari skor 1 sampai 10, kira-kira Ibu sudah melaksanakan dinilai berapa, di skor berapa Bu? Satu. Di skor 1 ya Bu. Ya nggak apa-apa sih, karena ini mungkin di kita ini kan hal yang baru, masalah berdiferensiasi. Mungkin nantinya kan bisa dikembangkan ke level 2, ke 3, 4, bahkan menjadi pembelajaran berdiferensiasi yang sangat, atau boleh dikatakan yang ideal. Ya. Jadi Bu Evi tidak muluk-muluk dalam pembelajaran, yang penting sedikit demi sedikit ya Bu. Mungkin itu saja percakapan kita sebelum supervisi. Untuk selanjutnya, sekarang nanti udah siap Bu untuk ke kelas? Siap Pak. Ya.
Kalau udah siap untuk kelas, kita lanjutkan di kelas. Nanti saya ingin melihat bagaimana pembelajaran Ibu di kelas. Terima kasih atas waktunya Bu Epi. Ya, sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat pepohonan yang hijau indah dan terdapat udara yang sejuk dan kalau udara yang tidak sehat, lingkungan tidak sehat itu apa? Lingkungan tidak sehat yaitu lingkungan yang kotor, berbau, tidak sedap, dan terdapat banyak sampah berserakan di mana. Kita mulai ya, Bu Epi. Iya. Selamat siang Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang juga Pak. Alhamdulillah kalau saya baik. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar, kita ngobrol dulu kaitannya dengan hasil Ibu kemarin pas mengajar. Bu Epi, ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama, yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini apa Bu? Yang saya harapkan dari percakapan kali ini yaitu saya mengharapkan banyak ilmu dan pengalaman serta masukan dari Bapak mengenai kekurangan saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran diferensiasi di kelas kemarin mengenai lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Terus bagaimana perasaan Ibu kemarin setelah mengajar, setelah saya observasi dan pas mengajar? Perasaan saya setelah mengajar siswa, saya merasa banyak hal yang dan metode yang perlu saya perbarui supaya siswa lebih mudah menerima pengetahuan baru yang saya sampaikan di kelas Pak. Terus kaitannya dengan pembelajaran kemarin,
sejauh mana ketercapaian dari rencana pembelajaran yang dirancang pada pembelajaran kemarin? Alhamdulillah sepertinya mencapai 60%. Mencapai ke 60% ya? Iya. Untuk dari tujuan pembelajaran itu sendiri sudah tercapai semua atau belum? Yang maksimal itu kiranya 2-3 poin sudah tercapai. 2-3 poin tujuan pembelajaran tercapai. Ya. Ada berapa poin tujuan yang kemarin? Yang kemarin semuanya ada 4. 4. Iya. Ada 4 tujuan pembelajaran sudah tercapai. Terkait pembelajaran kemarin, kira-kira keunggulan dan kekurangan dari pembelajaran kemarin dilaksanakan itu apa? Kekurangannya apa? Keunggulannya apa? Kalau keunggulannya melalui pembelajaran diferensiasi ya utamanya ya Pak ya, mengenai lingkungan sehat dan lingkungan sehat. Di sini siswa dapat berkembang sesuai dengan minat bakat masing-masing. Jadi kita sebagai fasilitator tidak memaksakan siswa untuk menjadi seperti ini, untuk seperti ini. Jadi mereka lebih bebas memilih bagaimana dan apa yang harus mereka lakukan, tetapi masih tetap dalam konteks pembelajaran yang kita sampaikan. Keunggulan yang kedua yaitu kita sebagai fasilitator bisa memberikan kebebasan terhadap pemikiran dan perkembangan potensi siswa Pak di dalam menjalankan pembelajaran. Nah, selanjutnya kekurangannya di sini ataupun kelemahannya ya Pak ya. Pembelajaran ini memerlukan guru untuk dengan kemampuan pengelolaan kelas yang baik serta penguasaan materi yang luas ya Pak, sehingga kita dapat menyampaikan materi dengan baik terhadap siswa sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa tersebut, seperti itu. Berarti yang masih harus digali itu proses pengelolaan kelasnya ya. Sesuai karakter, sesuai minat bakat siswa itu. Mungkin dari kekurangan tadi rencana Bu Evi ke depan untuk memperbaikinya di pengelolaan kelas. Ya, untuk itunya saya rencana harus meningkatkan proses pembelajaran mengenal siswa lebih jauh Pak, antara siswa satu dengan siswa yang lain, dan saya juga sebagai guru mengenal hal apa yang siswa tersebut sukai, bakatnya seperti apa di hal dan bidang apa, sehingga dalam menyampaikan materi diferensiasi kita tidak salah arah dan tidak berkesan memaksakan siswa untuk menjadi seperti ini. Seperti intinya dalam pembelajaran atau sebelum proses pembelajaran kita gali dulu minat anak seperti apa, kemampuan anak itu seperti apa dipetakan dulu ya Bu. Iya. Terus terkait tadi rencana tadi, kira-kira itu akan dilakukan dari mulai kapan? Insya Allah di tahun ajaran baru saya akan memulai dengan siswa yang adik kelasnya Pak, supaya dari awal gitu. Ini mungkin sudah di akhir tahun pelajaran, iya, sebentar lagi itu. juga ada penilaian semester ya. Baik. Terus yang menjadi sumber inspirasi itu untuk bantu Bu Evi dalam meningkatkan kompetensi itu siapa? Mungkin dari segi orang itu siapa, atau dari sumber yang lain itu dari sumber apa? Iya, diantaranya dari Bapak Kepala Sekolah dan dari rekan-rekan di sekolah. Terus yang Ibu rasakan pada saat di coaching ini kan proses seperti ini coaching ya. Jadi dari hasil supervisi saya tidak mencari kesalahan Bu Evi, tapi kita sama-sama menggali apa yang sudah dikerjakan, kurangnya di mana, yang lebihnya juga di mana, yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik kita pertahankan bahkan lebih baik lagi. Itu namanya proses coaching. Yang dirasakan Ibu terus gimana? Iya, terus terang saja ya Pak, untuk awalnya saya merasa cemas, deg-degan juga, khawatir
merasa berterima kasih karena dari hal ini, dari proses coaching ini saya jadi bisa belajar banyak hal sehingga saya bisa memperbaiki segala kekurangan saya dari proses coaching ini.